Halo, jumpa lagi bersama saya Budi Sisi Lain di channel saya Budi Sisi Lain Virtual Classroom. Oke, di sesi ini kita akan bahas sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya karena kali ini kita akan membahas tentang warna. Ya. Apa itu warna? Kemudian apa sih hubungannya warna dengan dunia fotografi, desain grafis, atau bahkan ilustrasi digital? Simak pemaparan berikut. Tapi jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Lanjut. Ada sebuah ungkapan, sebuah statement, sebuah pernyataan cukup menarik bahwa konon warna adalah merupakan bahasa yang mendalam dan misterius. Ini dalam banget ya. Baik teman-teman, lepas dari semua itu, mari kita bahas tentang warna. Jadi sebenarnya warna selain bisa dilihat dengan mata kita, juga mampu mempengaruhi perilaku seseorang, bahkan juga mempengaruhi nilai kepantasan dan turut menentukan like and dislike seseorang pada suatu benda. Mungkin teman-teman pernah ke mall atau belanja online, berniat membeli sepatu, tas dan sebagainya dengan brand yang cukup populer, merek-merek branded. Tapi karena tidak ada pilihan warna yang cocok, maka kemudian tidak jadi membeli. Bukan karena meragukan kualitas atau brand dari merek tersebut, produk tersebut, tapi karena warnanya nggak ada yang cocok. Ya. Contoh lain misalnya, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan dari foto kesebelasan dari Vietnam, kesebelasan sepak bola Vietnam, dan menggunakan jersey warna pink bergambar Hello Kitty? Apakah ini salah? Tentu tidak. Tidak ada istilah salah atau benar. Bahkan nilai kepantasan pun bisa jadi tiap negara berbeda-beda. Mungkin di Vietnam ini keren banget, tapi di tempat kita mungkin kurang pas. Ya, itu tentang warna. Nah, pada komunikasi visual, apalagi promosi, periklanan, warna biasanya dipakai alat untuk mencuri perhatian. Bahkan beberapa produk akan menjadi lebih real, lebih nyata, lebih persuasif ketika ditampilkan dengan menggunakan warna. Dan warna juga dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada elemen tertentu dalam sebuah karya desain. Misal pada tombol, pada judul, yang hal-hal yang dianggap penting untuk merebut perhatian. Dan warna juga mampu memperlihatkan kesan tertentu secara psikologis. Contohnya misalnya pada foto produk sirup marjan. Bayangkan kalau produk-produk ini difoto dengan foto hitam putih, maka kita akan kehilangan sensasi merahnya koko pandan, kuningnya nanas, mungkin atau merahnya rasa mawar, atau hijaunya melon, leci atau jeruk dan sebagainya. Maka itu pentingnya warna pada DKV atau desain grafis atau pada promosi. Nah, mari kita coba membedakan rasanya. Istilah saya beda rasa. Ketika kita melihat sebuah apa nama toko bangunan misalnya, dengan menggunakan warna pink, bentuknya oval dengan huruf yang meliuk-liuk seperti ini, maka kesan yang muncul seperti apa? Atau kebalikannya, ini sebuah nama salon kecantikan dengan menggunakan warna-warna yang kuat, biru tua, merah menyala, kuning nyeter, maka mungkin secara rasa ini akan beda. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Bahkan cahaya yang selama ini kita kenal itu berwarna putih. Mungkin teman-teman pernah ingat dulu ketika pelajaran fisika di SMP, ketika seberkas sinar putih kemudian dibiaskan menggunakan prisma, apa yang terjadi? Maka itu akan membuat
warna pelangi ya. Jadi ini seberkas sinar putih sebenarnya diurai menggunakan prisma, maka menjadi warna-warna seperti ini. Kemudian sering disingkat dengan ROY GBIV, yaitu red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Ini dasar dari warna. Baik, salah satu hal penting ketika kita bahas tentang warna adalah skema. Jadi gini teman-teman, skema warna adalah bagaimana kita mengkombinasikan beberapa warna yang berbeda, baik itu berseberangan atau bersaudara, menjadi satu kesatuan yang harmonis, kemudian bahkan mampu membuat orang tuh melihatnya enak, nyaman, ya, dan serasi. Itu skema warna. Dan kita akan pelajari itu, kita bahas itu di sesi berikutnya. Dari penjelasan tadi, kita jadi tahu bahwa skema warna ini begitu pentingnya pada seni digital, seni visual. Jadi tidak hanya bagi seni tertentu, bahwa skema warna ini juga berlaku pada fotografi, ilustrasi digital, maupun desain grafis atau DKV, di mana ini akan membangun sebagai contoh misalnya ini ya, tokoh Rin pada ilustrasi sebelah kiri, ilustrasi karakter ini sebelum warna lebih lanjut, maka pada baju roknya abu-abu ini flat, tapi pada ilustrasi sebelah kanan sudah memiliki volume menjadi biru kehijauan. Kenapa? Karena kena efek lighting dari sebelah kiri, dengan kita bayangkan ada lampu berwarna hijau, sehingga pencampuran dari warna dasar rok biru dengan lampu hijau akan menghasilkan warna seperti itu. Demikian juga pada foto beauty model ini menggunakan split color, di mana sebelah kiri merah, sebelah kanan biru. Ini terjadi karena standar reflektor sebagai lighting kanan dan kiri, side lighting, dikasih color gel. Sebelah kanan dikasih color gel warna biru, sebelah kiri dikasih color gel warna merah, sehingga menghasilkan split color seperti ini. Nah, kita juga jadi tahu bahwa skema warna yang harmonis ini mampu menghasilkan kombinasi warna yang mengasihkan ya, seperti ilustrasi di sebelah kiri itu, dimana ini juga mampu memvisualkan suasana hati kepada pemirsa. Kita bisa bayangkan masing-masing ilustrasi, dari yang atas berwarna pink, dominan pink, yang tengah dengan warna pastel muda, dan bawah dengan biru yang soft, maka akan membuat suasana hati menjadi berbeda-beda. Nah, kita bisa membedakan pada color wheel atau roda warna, lingkaran warna menjadi dua, yaitu ada warna panas atau hangat, ada warna dingin. Dan warna panas itu dimulai dari warna merah tua hingga kuning menyala, sementara warna dingin dimulai dari ungu muda hingga hijau muda. Masing-masing ini punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda, di mana warna panas akan menstimulating, kemudian hati, cerah, matahari, dan sebagainya. Sementara warna dingin ini menghasilkan kesan santai, kalem, rileks, air, gunung, rumput, dan sebagainya. Nah, aplikasinya, contohnya ini misalnya, ini pada ilustrasi ini, maka itu kombinasi dari warna panas sebagai foregroundnya pada subjek utama, misalnya pada boneka beruang ini pada warna balon, sementara warna dingin bisa digunakan untuk background seperti langit, rumput, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa color meaning, di mana merah ini bisa bermakna api, sehingga kita bisa melihat hidran pemadam kebakaran didominasi dengan warna merah. Juga bisa berarti love, bahaya, violence ya. Sementara oranye ini bisa bermakna kreativitas. Kemudian autumn, kemudian movement,
seolah ada pergerakan, ya. Sementara kuning ini menggambarkan tentang kebahagiaan, cheerfulness dan sebagainya. Hijau sendiri ini bisa bermakna nature, karena hijau ini identik dengan warna daun, ya, pertumbuhan, wild dan sebagainya. Dan biru ini juga calmness, tapi juga kesedihan, juga serenity. Dan ungu ini menggambarkan imajinasi, romantis, juga prestis. Sementara hitam dan putih ini warna netral, warna pengikat. Hitam bisa berarti rebellion, power, tenaga, kuat, elegan, bahkan kematian. Sedangkan putih sendiri bisa bermakna purity, virtue, dan kebebasan. Ya, itu beberapa color meaning dari warna-warna pokok. Dalam teori warna, kita akan mengenal beberapa istilah penting. Misalnya monokromatik, itu satu warna, kemudian warna yang analogus, kemudian lagi warna yang komplementari, berseberangan, juga ada warna yang split, menyisip di antara komplementari, dan ada juga warna triadik dan tetradik. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Ya, selanjutnya kita masuk ke teori warna, ya, dimana teori warna menunjukkan pada kita bahwa tadi skema warna, pengaturan warna tentu dalam roda warna atau lingkaran warna, kita bisa kombinasikan dalam karya foto, desain grafis, maupun ilustrasi digital. Berikut beberapa grafik yang menunjukkan kombinasi warna yang harmonis berdasarkan teori warna. Paling enggak ada 6 yang akan kita bahas kali ini, yaitu monokromatik, analogus, komplementari, split komplementari, triadik, dan tetradik. Ya, dimana masing-masing cukup menarik. Yang pertama kita mulai dari monokromatik. Ya, monokromatik adalah sebuah warna, kombinasi warna yang perpaduannya tidak terlalu jauh, jadi kesannya seperti satu warna, padahal tidak. Sesuai namanya, mono adalah satu, monokromatik bisa berarti satu warna, tapi pada kenyataannya memang tidak satu warna, tapi kita melihat adanya satu kesatuan yang disatukan oleh warna yang sangat berdekatan. Seperti pada fotografi ini, sebelah kiri didominasi oleh warna oranye, kemudian sebelah kanan foto still life ini didominasi oleh warna hijau lembut. Sementara pada ilustrasi digital, ambil contoh misalnya pada warna monokromatik ungu ini mengesankan simple, kohesif, ada keterhubungan, bahkan powerful. Pertama kita buat warna dasar dulu. Ya, di layar baru ini saya buat sebuah warna yang medium. Oke, saya kasih warna. Oke, lalu saya coba duplikat beberapa kali. Ya, oke, ini juga sini. Ya, oke, baik. Dari medium ini, kalau kita akan buat warna yang lebih terang, maka kita bisa gunakan hue saturation. Ya, dimana saturasi bisa kita naikkan, ya. Ini, sorry, lightness kita naikkan, dia menjadi warna yang terang. Oke. Terus kalau kita menghendaki warna ini lebih terang lagi untuk highlight, ya, kita coba gunakan hue saturation lagi. Ya, ini saturasi juga saya naikkan. Oke, sorry, ya, ini lebih terang lagi. Ya, jadi saturasi semakin kita naikkan, berarti menjadi highlight. Itu. Lalu misalnya kita menginginkan warna ini paling gelap,
Ya, warna yang paling gelap ini saya coba gunakan hue saturation juga. Oke, ini saya turunkan sampai paling gelap ya. Ini juga bisa dimainkan. Ini kira-kira segelap apa yang kita inginkan. Oke. Lalu untuk yang tengah-tengah ini kita bisa ambil antara shadow atau dark dengan yang medium ya. Oke, saya coba gunakan hue saturation lagi. Berarti ini saya ya, yang ini saya gunakan hue saturation lagi. Oke, saya turunkan dikit lebih gelap ya. Saturasi juga saya mainkan. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya untuk mendapatkan warna monokromatik ya. Ini jadinya bertahap dari yang paling terang hingga yang paling gelap. Kita lanjut pada skema kedua, yaitu komplementari, di mana komplementari ini sebenarnya adalah warna yang berseberangan ya. Warna seberangan, warna yang bertabrakan. Jadi kalau kita lihat di color wheel, ini adalah warna yang berseberangan. Biru dan kuning ini warna yang berseberangan. Pada fotografi ini misalnya, kita bisa melihat dominasi warna biru pada background ini berseberangan dengan kuning pada bunga-bunga. Demikian juga di sini, ini warna-warna yang komplementari, di mana ungu dia akan berseberangan dengan warna-warna yang lain yang ada di sini. Ya. Contoh lain pada ilustrasi digital seperti ini. Ini warna yang saling bertabrakan, saling berseberangan. Contoh seperti ini. Kalau kita lihat di color wheel ini, lingkaran warna ini biru dengan merah, ini warna yang berseberangan. Misal pada ilustrasi kepiting ini adalah warna dasarnya adalah warna menggunakan warna merah sebagai warna dasar. Sementara complementary colornya ditempatkan pada backgroundnya warna ungu. Jadi dikombinasikan antara warna merah dan warna biru yang seberangan menjadi seperti. Sebagai contoh warna komplementari bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ya. Jadi kalau saya cek menggunakan color wheel ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini kita menggunakan warna merah dan biru. Dan kalau kita lihat warna merah di sini, dia posisinya ada di sini, ya. Dan dia akan berseberangan dengan warna biru yang ada di sini, ya. Itulah disebut dengan warna komplementer, di mana berseberangan seperti ini. Nanti kuning berseberangan dengan biru tua sini, hijau berseberangan dengan ada di sini, pink, ya. Itu sebenarnya warna komplementer. Ketika dipadukan menghasilkan sebuah ilustrasi yang seperti ini. Contoh lain adalah pada ilustrasi berikut. Ini juga menggunakan warna komplementer. Sehingga kalau saya cek menggunakan eyedropper ini, ya, dimana posisi biru dia ada di sini, dan berarti dia berseberangan dengan merah yang ada di sini, ya. Itu disebut dengan warna komplementer. Kita lanjut pada split komplementari. Jadi kalau komplementer tadi warna yang berseberangan, maka split ini disisipkan diantaranya. Jadi dan lebih dominan ke arah mana, ya. Jadi itu split komplementer seperti misalnya ini, misalnya biru kuning ini komplementer, lalu ada warna oranye di situ, ya, menjadi sisipannya. Sama ini biru sama merah ini komplementer, tapi kemudian disisipkan ada warna kuning di sini, meskipun dominan tertentu. Nah, seperti ini misalnya, teman-teman bisa lihat ini merah dan biru ini komplementer, ya. Kemudian ada
sisipannya di sini. Nah, ini warm, ini warna yang dominate ya, didominasi ini, kemudian dia mendekati. Jadi antara biru dan hijau ini berdekatan. Jadi segitiga seperti ini. Sama ini ketika kita menginginkan nuansa warna dingin pada foto kita atau ilustrasi kita, maka cool ini adalah mendominasi. Sementara yang dua ini adalah warna hangat semua, yaitu kuning dan merah. Itu warna split komplementer. Nah, tentunya harus ada yang mendominasi main colornya, ini warna merah. Sementara ini biasanya untuk highlight atau aksen tertentu pada desain kita ya. Jadi bisa biru, bisa hijau. Ini highlight atau aksen. Berikut adalah contoh ilustrasi split komplementari. Artinya ada warna komplementer tapi disisipkan. Dan ini harus ada warna yang paling dominan mana, kemudian yang disisipkan tuh yang mana. Seperti pada ilustrasi sebelah kiri bisa kita lihat ini bahwa ini adalah yang paling dominan. Jadi posisinya ada di sini kalau kita lihat di daerah kuning ya. Kemudian warna biru muda dan ungu kalau kita lihat posisinya dia ada di sebelah sini dan di sini. Ini warna dinginnya ya. Demikian juga pada ilustrasi yang sebelah kanan, yang dominan adalah warna ungu, yang kalau kita lihat posisinya dia ada di sebelah sini. Lalu dia memiliki secondary color, yaitu warna kuning yang posisinya ada di sini dan warna hijau yang ada di sini. Itu disebut dengan split komplementari. Lanjut ke skema warna analogus ya. Jadi analogus ini beda dengan komplementari tadi. Jadi kalau warna komplementer itu warna yang berseberangan, bertentangan, berhadap-hadapan, maka analogus ini warna yang bersebelahan ya, bersebelahan. Jadi dia bisa disebut bersaudara atau bertetangga. Seperti hanya misalnya ini biru dengan ungu, ini warna yang bersebelahan. Demikian juga merah tua dengan ungu, ini warna yang bersebelahan. Nah, ketika kita kombinasikan dua warna yang berdekatan ini, itu disebut dengan warna analogus. Misalnya contoh ini, sebagai warna dasarnya adalah merah sebagai dominan color atau main colornya, kemudian dia bisa bergerak ke atas atau ke bawah. Ketika ke atas menjadi kuning tua di sini, ketika ke bawah dia menjadi merah, keunguan atau magenta, maka ini menjadi secondary color ya. Jadi ini kalau kita lihat dalam lingkaran warna, dia tidak berseberangan tapi bersebelahan. Itu disebut dengan warna analogus. Contoh penggunaan warna analogus pada ilustrasi berikut menunjukkan bahwa yang paling mendominasi adalah warna pisang ini, yang kalau kita cek menggunakan eyedropper, warna kuning ini posisi ada di sini ya, dia ada di sini. Lalu warna merah turun dikit ke sini, berikutnya warna hijau muda naik dikit ini. Jadi warna analogus adalah warna yang berdekatan, warna yang bersaudara. Kita lihat jaraknya tidak terlalu jauh dari warna kuning yang mendominasi, kemudian warna merah, kemudian juga warna hijau kekuningan. Itulah warna analogus. Sesuai namanya, jadi teman-teman, triadik ini membentuk skema bangun segitiga sama sisi. Polanya sama, segitiga sama sisi pada skema warna, apapun warnanya itu ya. Jadi terdiri dari tiga warna dominan, misal merah, kuning, biru. Pada warna balon misalnya pada fotografi ini juga ada kursi merah, kursi kuning, kursi biru, mejanya juga. Maka ini adalah bentuk segitiga seperti ini, sama sisi. Apapun kombinasi warnanya, tapi dia akan membentuk segitiga sama sisi seperti ini ya. Ini yang disebut dengan warna triadik ya. Berikut adalah contoh ilustrasi menggunakan warna triadik, yaitu warna segitiga yang saling seberangan ya. Di sini digambarkan saat cek menggunakan eyedropper. Ini adalah warna biru muda. Kita bisa lihat posisi dia ada di sini ya. Kemudian warna magenta
dia ada di sini. lalu warna hijau kekuningan dia ada di sini, sehingga dia akan membuat sebuah bentuk segitiga sama sisi seperti ini ya. Itulah warna triadik. Kalau pada skema warna triadik tadi membentuk pola segitiga sama sisi, maka tetradik ini membentuk pola segi empat ya. Jadi pola warnanya bentuknya segi empat, pencampuran warnanya. Pada foto ini misalnya ini ada jadi hampir semua tuh warna muncul di situ. Ada merah, kuning, biru, hijau ada di sini. Demikian juga ini ya. Pada foto yang sebelah kanan meskipun ini semuanya jeruk, tapi ini adalah menggunakan tetradik ya. Jadi ini 4 warna, apapun di rotate seperti, tapi ini terdiri dari 4 warna. Di sini ada yang dominan warna magenta ya. Dan bahkan di sini bisa jadi sangat mungkin semua warna mendominasi ya. Semua warna bisa mendominasi seperti ini. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi dodel menggunakan warna tetradik, di mana warna itu kalau dilihat skema warna bentuknya segi 4, skemanya segi 4. Jadi kalau saya cek di sini misalnya pada ini kita bisa lihat posisi biru di color wheel ada di sini, lalu posisi magenta ada di sebelah kanan bawah, lalu kuning ada di kanan atas dan hijau ada di kiri atas. Maka kalau kita gambarkan skemanya, dia adalah berbentuk segi 4. Itu yang disebut dengan warna tetradik. Dan berikut adalah contoh penerapan aplikasi dari teori skema warna pada ilustrasi digital. Yang ini adalah monokromatik, di mana cenderung menggunakan warna coklat hangat, lalu analogus, warna yang berdekatan, jadi hijau, toska, biru ini warna berdekatan, lalu komplementari, warna yang berseberangan, oranye dengan toska berseberangan, lalu split komplementari, jadi ada hijau di sini, kemudian di split beberapa warna di sini, kemudian juga warna triadik menggunakan warna segitiga warna ini, merah, kuning, biru dipadukan jadi seperti ini, lalu tetradik, di mana hampir semua warna muncul karena polanya berbentuk segi 4. Jadi bagaimana sobat sisi lain pembahasan tentang warna? Menarik kan? Baik, kita lanjut lagi. Selain istilah-istilah yang barusan saya sebutkan, ada juga yang perlu teman-teman ketahui ketika kita membahas tentang warna, yaitu ada hue, kemudian intensity dan value. Ini akan berpengaruh pada warna. Jadi ketika kita bahas tentang skema warna, sebenarnya kita nggak cuma membahas tentang kombinasi warna dari 6 teori warna tadi, tapi juga kita harus membahas namanya kombinasi dari nilai dan intensitas yang berbeda. Nah, ketiganya biasanya disebut dengan 3 properti warna, yaitu hue, intensity atau orang menyebutnya juga saturation, istilah lain, juga ada value atau lightness, ini istilah lain ya. Inilah 3 properti warna. Sebenarnya hue sendiri ini adalah nama warna dasar yang ada pada spektrum, misalnya biru, kuning, merah dan sebagainya. Dan seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa ketika ada seberkas sinar putih dibiaskan menggunakan prisma kaca, maka dia akan dibiaskan menjadi warna Roy GBIV, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu, atau red, orange, yellow, green, blue, indigo dan violet. Nah, sementara intensity atau saturasi lebih pada kemurnian warna. Ya, kemurnian warna. Jadi seberapa dia murni warnanya, merahnya seperti apa, kuning semurni apa. Sementara value atau lightness ini adalah menunjukkan tentang tingkat terang gelapnya warna tersebut. Sehingga setiap warna sebenarnya memiliki nilai. Misalnya, merah dan nilai tinggi akan menunjukkan merah terang atau merah muda jika intensitasnya berkurang, ya. Nah, ada beberapa tips, misalnya
kita bisa mengatur skema warna berdasarkan tingkat nilainya tadi. Kenapa? Dengan cara ini akan lebih mudah untuk menerapkan warna pada ilustrasi atau desain. Contoh misalnya aksen gelap digunakan untuk line art pada garis pinggirnya ya. Dan warna highlight digunakan untuk langit, terang, sumber cahaya atau highlight. Itu beberapa tipsnya. Nah, kita juga bisa menurunkan intensitas atau saturasi setiap kali warna bergerak ke arah terang atau gelap. Jadi kita harus rubah itu. Jadi ketika kita naikkan turunkan juga akan berdampak pada terang gelapnya. Satu tips lagi, jika kita mengubah value atau gelap terangnya atau nilai warnanya, maka kita juga harus menggeser suhunya atau rona. Mari kita ambil contoh bermain-main dengan warna hijau. Seperti misalnya, ini warna hijau di half tone dengan nilai 50%, pas di tengah. Ketika kita terapkan pada ilustrasi dedaunan di sebelah kanan, jadinya seperti itu. Tapi dengan cara seperti ini, ilustrasi kita masih flat. Ya. Nah, warna di sebelahnya akan memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah ketika kita geser. Ada lower value, ada higher value. Jadi ketika digeser ke arah kanan lebih terang, digeser ke arah kiri menjadi lebih gelap, value-nya lebih rendah. Nah, kalau kita lihat posisi warna hijau pada spektrum warna, posisinya ada di sini, ya, ini. Nah, kalau kita mengacu pada hukum warna, jika ada perubahan pada value nilai gelap terang, kita juga harus menggeser hue atau rona tadi, kemurnian atau warna dasarnya tadi. Tapi ke arah mana? Nah, ini pertimbangannya. Yang jelas, kemanapun arah hue kita geser, maka kita harus memastikan arah cahaya dan shadow saling berlawanan. Ya, apapun itu, karena light dan shadow ini pasti bertentangan. Contoh pertama misalnya cahaya hangat dengan bayangan dingin ya. Jadi kalau kita lihat ini kita turunkan ya, nilainya, value-nya sampai 65 ya, minus 10 ininya, hue-nya minus 10, sementara ini naik. Nah, untuk mendapatkan arah terang dan warna hijau highlight, kita bisa turunkan lagi hue-nya minus 10, sementara value-nya, lightness-nya kita naikkan sampai 80 dan seterusnya hingga ini minus 10 lagi, hue-nya sampai ini 95 akan mendapatkan diterapkan pada ilustrasi jadi seperti ini. Nah, demi juga ke kiri. Untuk mendapatkan warna gelap, kita bisa turunkan hue-nya plus 10 ya ke kiri, dan kita geser juga turunkan value atau lightness-nya misalnya 35. Juga makin turun lagi hue-nya, lightness-nya makin turun lagi sehingga semakin gelap, mendapatkan skema warna yang lengkap. Jadi dari yang paling gelap, agak gelap, mulai terang hingga yang paling terang. Ini yang kita lakukan ketika menggunakan ilustrasi digital, mewarnai dengan hue, kemudian lightness tadi. Ya, perbandingannya cukup jelas ini. Dua contoh berikut ini, ya, skema warna dengan cahaya hangat dan cahaya dingin dengan menggunakan halftone yang sama. Ya, jadi sebelah kiri ini dengan cahaya hangat, di mana ini kita turunkan hue-nya, kemudian lightness-nya kita naikkan, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya. Sementara yang kanan ini cahaya dingin ya, di mana lebih redup, lebih lembut, tidak terlalu terang benderang seperti yang sebelah kiri. Nah, biasanya memang cahaya dingin seperti ini lebih cocok dengan background yang gelap karena akan mendukung suasana dingin pada desain yang kita buat. Nah, kita juga bisa mencoba memasukkan warna komplementer ya. Cukup kita ganti satu warna dengan warna komplementer dalam skema warna, maka akan menjadi lebih unik ya. Misalnya
kita tahu bahwa warna komplementer adalah warna yang berseberangan. Hijau ini berseberangan dengan magenta. Maka hijau ini kita ganti dengan magenta, maka akan menjadi seperti ini. Jadi beberapa warna yang hijau ini kita tambahkan magenta, misal pada kelopak bunga ini. Maka ilustrasi kita menjadi lebih unik dan menarik. Nah, kita juga bisa memilih warna untuk menjadi dominasi, dominan, utama, dan lainnya cukup sebagai aksen atau warna pelengkap saja. Misalnya pada ini, ilustrasi ini dominan adalah warna hijau, aksennya merah. Sementara yang tengah, yang dominan adalah oranye dan kuning. Sementara ungu hanya ada beberapa bagian saja sebagai aksen. Juga ini yang paling bawah dominan biru, ya. Kemudian ada beberapa aksen hijau dan magenta. Nah, ini tips juga buat teman-teman. Kalau kita menggunakan semua warna, ya, ini adalah yang paling kiri. It's hard to get harmony. Kenapa? Karena semuanya, bayangkan ibaratnya kalau warna itu adalah sebuah suara dalam suatu ruangan, satu kotak ruangan ini, maka ketika semua suara itu keras, teriak, ya, apa yang terjadi? Maka akan terdengar gaduh dan tidak harmonis. Jadi kita bayangkan warna adalah seperti suara dalam sebuah ruangan. Jadi kotak ini adalah ruangan, space, di mana warna di situ ada dan kita bayangkan adalah suara. Maka kan beda ketika kita bisa atur supaya semua suara lembut, ya, sehingga tenang, ya, saturasinya rendah, atau mungkin tidak harus semuanya teriak-teriak, yang lain lembut, yang lain soft. Ada beberapa warna yang menjadi aksen tadi, cukup menyita perhatian, atau kalau seperti suara, biarlah ada beberapa yang suaranya nyaring. Nah, itulah pemaparan kita di sini tentang warna. Betapa begitu pentingnya warna, pengetahuan tentang warna, baik itu untuk kepentingan dunia fotografi, desain grafis, atau bahkan ilustrasi digital. Oke, thank you banget atas atensinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, tetap di channel Budi Sisi Lain Virtuas Classroom. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalam.